بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu rahimakumullah, bidang saya kajian tafsir Al-Quran. Saya belajar dari S1 sampai S3 di International Islamic University Islamabad di bidang tafsir Al-Quran. Jadi kemana-mana saya hanya ngajar tafsir saja. Makanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu yang saya dapat. Bagaimana sih tafsir itu? Beda Pak, ceramah dengan tafsir beda. Jadi kalau ceramah, ustadznya punya pikiran, nanti dicari ayatnya, itu namanya ceramah. Tapi kalau tafsir enggak, saya membedah ini Al-Quran dan seperti ini cara memahaminya. Itulah tafsir. Nah, sekarang saya ingin ngajak Bapak dan Ibu, setelah melihat barusan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang terlupakan. Dunia Barat tidak pernah berpihak ke Palestina. Giliran Ukraina semua terjun, semua turun tangan. Tapi giliran Palestina yang sudah jutaan nyawa di sana dikubur, dibom setiap hari oleh orang-orang Yahudi, tapi dunia Barat bungkam. Nah, kita yang bisa berteriak, kita yang bisa bergerak. Dan memang Allah punya cara untuk menjaga umat ini, sehingga umat ini selalu punya jiwa perjuangan, tidak pernah berhenti. Dulu di zaman Nabi, para sahabat semuanya terlibat. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar, Fathu Mekah, itu semua para sahabat terlibat. Para sahabat terlibat dulu, Bapak-Ibu. Tetapi kita bertanya, kita ini sebagai hamba Allah nggak kebagian itu, nggak kebagian perang Badar, nggak kebagian perang Uhud, nggak kebagian perang Hunain. Nah, kita baru mengerti sengaja Allah sisakan medan perjuangan untuk umat akhir zaman. Itulah Palestina. Makanya cara berpikir kita, mindset kita, jangan kemudian hanya selesai di level ritual. Kita sibuk bertengkar masalah kunut, masalah tahlilan, masalah ini dan sebagainya. Ada visi perjuangan kita yang Allah akan tagih nanti di hari kiamat. Di mana kamu, kata Allah nanti di hari kiamat, posisi kamu untuk Palestina. Dan ini yang Allah sisakan sampai hari kiamat. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali masalah Palestina selesai. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatil muslimul yahud, sampai orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Walam yabqa illa yahudiyun wahidun, dan tidak tersisa kecuali satu orang Yahudi, yakhtafi wara al-hajar, bersembunyi di balik batu. Waqal hajar, dan batu berbicara. Batu saja terlibat, Pak. Batu berbicara, meneriakkan, ya muslim, wahai orang Islam, hada yahudi warai, di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Langsung dibunuh. Wa indaha taqumus sa'ah, ketika itu jadi hari kiamat. Iya, kita berdebat di sini, kita banyak masalah minyak goreng, masalah apa, kita punya masalah politik dan sebagainya, kita punya masalah. Jangan berkata kemudian
Ngapain sih mikirin yang jauh-jauh? Beda Pak. Ini titipan Allah. Allah yang nitip kepada kita. Saya akan bedah secara bertahap gimana Al-Quran menggambarkan masalah Palestina, sehingga kita mengerti sebagai umat akhir zaman yang tidak kebagian perang Badar, tidak kebagian perang Uhud seperti para sahabat, banyak yang gugur dan tempur. Di mana posisi kamu? Aku sudah buka, kata Allah, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Benarkah di hatimu ada keterlibatan untuk membantu mereka? Barakallahu, sejenak aku ingin menceritakan di ujung runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Ketika itu sudah nggak punya lagi umat Islam pemimpin dunia yang mengkoordinir kekuatan umat Islam ketika itu. Utsmaniyah runtuh. 1 abad kemudian ada seorang wartawan datang ke Masjid Al-Aqsa. Di pojok Masjid Al-Aqsa terlihat seorang kakek. Dia sudah tua dan sangat renta. Kakek ini memegang sebuah tongkat di tangannya. Dia terunduk. Sudah tidak punya tenaga. Untuk berdiri saja dia harus bertahan pada tongkatnya. Wartawan ini bertanya, "Wahai kakek, kamu siapa?" Dia bercerita, "Kami dulu 10 orang pasukan khusus yang ditunjuk oleh seorang khalifah dari khilafah Utsmaniyah agar kami bertahan di ujung runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Masjid Al-Aqsa. Khilafah Utsmaniyah boleh runtuh, tapi Masjid Al-Aqsa satu jengkal pun tidak boleh jatuh ke tangan penjajah. Kami bertahan di sini. Di puncak runtuhnya khilafah Utsmaniyah, bertahan di sini. Kami 10 orang. Satu persatu yang bersama kami meninggal dunia. Tinggal aku sendirian sekarang setelah 100 tahun di sini." Inilah cerita Al-Murabitun. Al-Murabitun adalah orang-orang yang bertahan untuk membela Masjid Al-Aqsa. Ini Bapak Ibu soal Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita hari ini mendengar, melihat, kita melihat dalam keadaan aman, damai. Tapi saudara kita itu di sana adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi Al-Murabitun, supaya nampak di muka bumi bahwa Masjidil Aqsa tidak pernah jatuh ke tangan penjajah sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Dan kita semua demi Allah akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, di mana posisi kamu di saat Masjid Al-Aqsa diobok-obok? Benarkah kamu terlibat dalam kondisi itu? Saya masih ingat ketika saya masih kecil di kampung saya, mereka tidak pernah nonton TV, nggak pernah mendengar tentang Palestina dan sebagainya. Ada seorang nenek, saya dari Madura, barakallahu, yang sampai sekarang di sana ya suasana agama masih kuat. Seorang nenek datang ke sebuah rumah yang mau berangkat haji. Dia bawa amplop, "Tolong kalau kamu ketemu seorang dari Palestina, tolong titipkan ini, bahwa aku pernah terlibat untuk menjaga Masjid Al-Aqsa." Seperti itu barakallahu kesadaran yang mereka punya, sekalipun mereka mungkin tidak punya wawasan seperti yang kita punya sekarang. Kita menyaksikan bagaimana dengan mata kepala nampak sekali bahwa di sana bukan hanya ada peristiwa kemanusiaan. Tidak usah jadi orang Islam kalau untuk bela Palestina, cukuplah jadi manusia, pasti akan tergerakkan untuk bela Palestina. Karena di sana ada kemanusiaan yang setiap hari dibantai. Cukuplah jadi manusia, gak usah jadi orang Islam untuk bantu Palestina. Kalau ada orang Islam masih belum tergerakkan, keterlaluan. Barakallahu. Ini iman. Ini Al-Quran yang berbicara bahwa ini masalah iman. Barakallahu.
Saya akan ajak Bapak untuk masuk ke alam Quran. Coba lihat Pak, Nabi masih di kota Mekah. Nabi masih di kota Mekah. Dan di awal-awal Nabi berdakwah, Allah perintahkan sholat. Ka'bah di depan Nabi. Nabi rindu sholat menghadap Ka'bah, tapi Allah perintahkan agar menghadap Masjidil Aqsa. Ada apa? Bahwa visi perjuangan umat ini sampai hari kiamat adalah arahnya Masjidil Aqsa. Itu yang harus kita paham. Jadi Allah ikat Masjidil Aqsa dengan ibadah sholat kita, bahwa setiap hari kita sholat 5 waktu, dan harus teringat itu kiblat pertama kita, itulah Masjidil Aqsa. Ini cara Allah mengikat Palestina dengan umat ini. Allah turunkan di kota Mekah surah Ar-Rum. Ada apa? Apa pentingnya Quran dengan Romawi ketika itu? Kok ada surah Ar-Rum? Ternyata Pak, Palestina ketika itu di bawah jajahan Romawi. Seakan Allah mengatakan, ingat, arah kamu ke sana, perjuangan kamu ke sana, dan kamu harus punya titik perjuangan ke situ. Sekarang Pak, Romawi itu sudah bermetamorfosa menjadi Amerika. Jadi kalau Bapak baca hadis-hadis itu, jangan salah paham. Setiap Bapak membaca hadis-hadis Nabi tentang Ar-Rum, yuqsadu bihi Amerika, maksudnya Amerika itu. Karena Romawi sudah menjelma menjadi Amerika, Persia menjelma menjadi Rusia. Waktu perang dingin yang terjadi ketika itu, ya itulah perang dingin antara Persia dan Romawi sebetulnya. Amerika sekarang di sana adalah Rusia. Jadi ada kesalahpahaman, sebagian disangkanya sekarang Rusia yang terjadi ini ada hubungannya dengan masalah yang terdahulu. Tidak, masalah Romawi, bukan. Romawi itu sekarang menjadi Amerika dan Persia menjadi Rusia. Makanya keberpihakan Amerika terus ke Yahudi dan terus mencaplok ingin menguasai Palestina, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Kita ditunggu oleh Allah, di mana kamu, posisi kamu. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, umat Islam sudah mulai punya basis dan kuat di Madinah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan umat ini agar membangun basis. Allah kawal dengan surah Al-Baqarah. 9 tahun surah Al-Baqarah turun berangsur-angsur untuk mengawal terbentuknya masyarakat pertama di kota Madinah. Dibimbing, dipandu, visi ke depan dibangun. Untuk apa kamu hidup? Ternyata Pak, silahkan Bapak baca surah Al-Baqarah. Inti surah Al-Baqarah tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita baca Quran, mungkin kita menikmati ritualnya, iya, oke. Kita menikmati ibadahnya, benar. Kita lihat pahala per huruf, jelas itu. Tapi ingat pesan-pesannya. Jangan hanya diambil ritualnya. Ini surah yang mengawal terbentuknya masyarakat pertama kota Madinah. Dan surah inilah, Bapak rahmatullah, ibu-ibu yang Allah muliakan, yang kemudian mengajarkan seperti apa seharusnya umat ini terbentuk. Makanya surah yang paling komprehensif, surah yang paling lengkap, mengandung semua panduan hidup, surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ada rukun Islam. Kita membaca tentang syahadat, kita membaca tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, tentang haji, tentang zakat, semua terdapat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah mengandung hukum pidana, ada kisos, ada berbagai macam, ada hukum waris, hukum sosial, ada ekonomi, riba, semua tercakup di situ. Ada politik, intinya kekuatan politik. Makanya surah Al-Baqarah intinya adalah membangun kepemimpinan yang kuat.
Pak Ustadz, kenapa kok kalau kita baca surah Al-Baqarah langsung ketemu di pembukaannya itu ada Al-Muttaqun, ada Al-Kafirun, innal ladzina kafaru, ada Al-Munafiqun fi qulubihim maradun. Ada apa ini Pak Ustadz? Bahwa pertarungan dalam perebutan kepemimpinan antara tiga ini, antara muttaqun, antara kafirun, dan antara munafikun. Dan ini akan bertarung terus untuk merebut kepemimpinan sampai hari kiamat. Makanya kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kita langsung terhantar ketemu ayat, kok ada kisah Nabi Adam, ada apa ya? Oh, ini pemimpin pertama dalam hidup manusia. Perhatikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kisah Nabi Adam, pemimpin pertama. Bapak baca lagi surah Al-Baqarah. Loh, kok ada kisah Nabi Ibrahim ya? Contoh pemimpin sukses Nabi Ibrahim. Terus baca lagi ke belakang, kok banyak kisah Bani Israel. Contoh kaum yang Allah beri kesempatan memimpin tapi gagal, karena ternyata kaum ini materialistik dan tidak mau ikut panduan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah cerita tentang Tolut, pemimpin dari Bani Israel yang berhasil. Semua alurnya ke situ. Makanya Nabi menyebutkan bahwa surah Al-Baqarah itu adalah sanamul Quran, induk semua Quran. Jadi semua surah sesudah surah Al-Baqarah itu semua adalah penjelasan dari surah Al-Baqarah. Ada salah seorang ulama tafsir namanya Syekh Said Hawa menulis tafsir secara khusus keterkaitan surah ke surah sampai akhir. Nah, namanya Al-Asas fit Tafsir. Bapak penting membaca surah ini, membaca tafsir ini. Jadi contoh misalnya surah Ali Imran dibuka dengan Alif Lam Mim, di YouTube dengan Tuflihun. Bapak buka surah Al-Baqarah, dibuka Alif Lam Mim, dan 5 ayat pertama itu ditutup dengan Muflihun. Loh, ada apa? Maka ditemukan di situ bahwa surah Ali Imran penjelasan dari paragraf pertama surah Al-Baqarah. Seperti itu sampai akhir. Semua surah ke belakang. Dan indah sekali. Kesatuan Al-Quran tak terhingga. Nah, perhatikan barakallahu, begitulah kita harus punya semacam suatu visi yang Allah ajarkan, bahwa ini loh visimu Palestina, ini loh perjuanganmu Palestina. Jangan tinggal diam. Nabi di Madinah, setelah kuat di kota Madinah, Nabi mengirimkan pasukan ke Tabuk. Kenapa kok Tabuk? Dan sebelum Nabi masuk Tabuk, setiap tempat Nabi membangun masjid, sampai ada 7 masjid di situ. Setiap perkampungan bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Setelah itu masuk ke Tabuk, dan di Tabuk ada tetesan air yang kemudian Nabi cungkil, dan ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW, dan sekarang menjadi sumber mata air di Tabuk. Makanya kalau Bapak masuk ke Tabuk sekarang di Saudi, Bapak akan menemukan bahwa tidak ada bedanya Tabuk dengan Indonesia. Suburnya, kehijauannya seperti Indonesia. Itu dari air yang Nabi cungkil ketika itu, sehingga menjadi mata air yang terus mengalir sampai sekarang. Ada apa ke Tabuk? Ternyata Pak, suatu saat nanti ada pasukan-pasukan umat Islam yang terus akan menuju untuk melawan Romawi. Itulah di Tabuk. Makanya di Tabuk terjadi pertempuran melawan Romawi. Itu persinggahan untuk menuju Palestina. Selama Nabi di Tabuk, Nabi melakukan perjanjian dengan masyarakat Taima, bagian tepian laut yang juga menuju Palestina. Nabi mengirim surat bahwa suatu saat akan ada pasukanku yang berangkat menuju Palestina, dan kamu harus sediakan logistik dan persenjataan. Makanya ketika sebagian sahabat berangkat menuju Tabuk, mereka singgah sebentar di masjid 1, singgah sebentar di masjid 2. Ternyata ini persinggahan-persinggahan, peristirahatan-peristirahatan untuk menuju Palestina. Dan sampai sekarang di situ masih ada bekas-bekas sejarahnya. Kalau sahabat yang berangkat melalui pantai, mereka lebih cepat karena mereka berangkat tidak bawa bekal. Tapi kalau melalui Tabuk, bekalnya banyak, makanya ada persinggahan-persinggahan itu. Tapi yang berangkat melalui pantai langsung berangkat tanpa bekal, sebab mereka perbekalannya di Taima nanti. Mereka diberi
persenjataan dan mereka diberi logistik untuk bekal masuk ke Palestina. Itulah bahwa alur sejarah perjuangan Nabi arahnya ke Palestina. Nabi wafat, Nabi persiapkan pasukan Usama, yaitu seorang anak muda umur 18 tahun memimpin pasukan itu, yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pertama kali menjadi khalifah langsung memberangkatkan pasukan Usama melawan Romawi, Pak, melawan Romawi. Karena ketika itu Palestina masih terus di bawah penjajahan Romawi. Artinya apa? Sampai sekarang Palestina masih bermasalah, dan sampai hari kiamat bermasalah. Apa peran kita sekarang? Nah, itulah Bapak-bapak yang disebut dengan fitnah. Fitnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia beriman dia tidak akan diuji, gak akan terkena fitnah? Fitnah ini ujian. Fitnah ini ujian. Ayat ini, Pak, Bu, ayat ini adalah ayat pertama dalam surah Al-Ankabut. Bapak baca, kok ada surah Al-Ankabut? Ada apa? Al-Ankabut itu spider, yaitu laba-laba. Kita bertanya, kenapa kok ada surah Al-Ankabut? Ada apa? Kenapa lo kasih nama laba-laba? Apa hubungannya dengan isinya? Ternyata, Pak, isi surah Al-Ankabut itu isinya tentang fitnah dari awal sampai akhir. Dan kalau Bapak ingin paham tabiat surah Al-Ankabut, cukup Bapak melihat laba-laba. Perhatikan laba-laba. Laba-laba ini adalah sebuah keluarga fitnah. Rumahnya saja itu menggambarkan sebuah kerumitan. Anyaman benang yang dibuat oleh laba-laba itu adalah rumit, menunjukkan bahwa fitnah ketika menimpa satu kaum sangat rumit, Pak, serumit rumah laba-laba. Makanya sampai sekarang kita bertanya, kenapa sih kok dunia nggak bergerak untuk Palestina? Kenapa sih kalau Ukraina turun semua persenjataan, semua negara terlibat, heboh? Ini Palestina bertahun-tahun gak ada yang terlibat, gak ada yang menyelesaikan. Padahal jelas ini milik saudara kita di Palestina. Setelah sejarah, Yahudi tidak punya pegangan di situ, tidak punya kekuatan di situ, tidak punya hak di situ. Tapi ternyata tetap saudara kita dipersempit, dibangun benteng-benteng seperti dulu orang Yahudi membangun benteng-benteng Khaybar. Makanya kalau Bapak mendengar orang-orang saudara kita di Palestina, mereka para Molobitun, mereka berteriak Khaybar, Khaybar ya Yahud. Maksudnya apa? Karena dulu Rasulullah SAW berhasil menaklukkan, bikin benteng lagi di Palestina. Nanti satu saat kita akan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, insya Allah, bukan dalam keadaan seperti kita jalan-jalan. Berbeda, Pak. Makanya sebagian ulama berfatwa jangan datang ke sana dulu sekarang. Kenapa? Karena kalau kamu datang ke sana, ya berarti kamu ngasih, itu kan masuk uangnya ke sini, masuk ke Yahudi, masuk ke Israel. Kita beli tiket, kita beli visa, semuanya itu masuk ke Israel, ngasih sumbangan ke Israel untuk dibeliin peluru, ditembak-tembakin saudara kita. Nah, seperti itu. Nah, makanya barakallahu ada sebagian fatwa seperti itu. Sehingga sebagian ulama ada yang tidak mau datang ke sana. Kenapa? Karena untuk tidak mau nanti tunggu merdeka. Nah, kita berjuang membantu saudara kita di Palestina dengan segala kemampuan kita. Nah, insya Allah kita ini kerjasama dengan FAT Institute yang saya bina, kita akan membangun rumah Quran di Palestina, insya Allah. Semoga Allah berkahi. Nah, Bapak-bapak, apa yang saya ceritakan tadi itu adalah kisah tentang fitnah. Surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Laba-laba ini adalah keluarga yang paling mengandung banyak fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan? Dia dibiarkan oleh Allah tanpa ada fitnah, tanpa ada ujian, nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, sibuk sendiri, baca Quran sambil tiduran, nonton, main HP, anak-anak kita bermain game setiap hari. Apakah dibiarkan begitu saja? Kata Allah,
Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna. Dia berkata, aku telah beriman kok, tanpa aku uji, tanpa aku tes imannya. Nah, Bapak Ibu berkumullah, Palestina adalah tes ujian kita. Mana kepedulian kita terhadap Palestina? Mana? Itulah dia fitnah. Rumah laba-laba, rumah paling banyak fitnahnya. Kehidupan sehari laba-laba, kehidupan penuh fitnah. Ketika jantan laba-laba berhasil menghamili betinanya, betina sudah hamil, menjelang lahirnya sang bayi dari betina laba-laba ini, dia dengan segala cara memakan suaminya, memakan jantannya. Setelah mati, dibuang jantannya. Ini tabiat hidup laba-laba sebagai sebuah keluarga. Ketika sang ibu laba-laba ini melahirkan anaknya dirawat sampai besar. Begitu anaknya besar, mereka hidup individual. Makanya di laba-laba itu biasanya satu laba-laba satu rumah. Nah, kemudian di saat yang sama dia makan ibunya, kemudian ibunya dibuang di luar rumah itu. Seperti itu keluarga laba-laba. Dan ini yang mengerikan, barakallahu. Kalau satu bangsa seperti laba-laba, pekerjaannya saling memakan saudara kandung sendiri, maka inilah fitnah luar biasa. Dan kita untuk menyelesaikannya rumit. Kita bicara, kita ke masjid, dituduh-tuduh, tuduh radikal, dituduh apa, rumit. Menyelesaikan gimana? Kita bingung. Seperti itu, satu bangsa saling membunuh, saling menjatuhkan, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ketika fitnah terjadi. Kalau saudara kita di Palestina, jelas mereka berhadapan dengan pasukan penjajah yang zalim, itu jelas. Tapi kalau kita satu bangsa, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling mencurigai, na'udzubillah min dzalik, apa salahnya kita? Nah, itu jangan sampai terjadi seperti laba-laba. Itu yang Allah tunjukkan. Tapi ingat bahwa Allah menunjukkan rumah laba-laba ini rumah paling lemah. Kalau yang lewat lalat nyangkut di situ, Pak. Tapi kalau yang lewat kerbau, habis tuh rumahnya, Pak. Artinya apa? Dalam kita menghadapi fitnah, jangan seperti orang bingung. Kuatkan iman kita, buka wawasan kita, agar kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia cerita tentang Palestina. Waalaikumsalam. Sekarang saya akan mengajak Bapak untuk memahami tentang Ramadan yang sekarang kita jalani. Ternyata dalam surah Al-Baqarah, Waalaikumsalam, ayat 183 sampai ayat 187, ini semua satu paket program lengkap tentang Ramadan. Yang sering kali orang bahas hanya ayat pertama, kutiba alaikumusiyam. Sisanya nggak pernah dibahas. Padahal Ramadan itu paket, Pak. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir. Kalau ceramah membahas tentang puasa aja, apa kata ustadznya. Tapi kalau membahas tentang tafsir, kita mengerti urutan ayat itu. Mengapa Allah ceritakan secara lengkap? Apa hubungannya? Ada apa di sini? Coba saya ringkas sekarang. Perhatikan, Pak. Program pertama, kutiba alaikumusiyam, puasa. Program kedua tentang fikih Ramadan, ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, kamu boleh tidak berpuasa. Makanya pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, di situ ada dua makna. Faman syahida minkumus syahra. Syahida maknanya adalah alima, mengetahui. Makna pertama adalah bahwa faman syahida minkumus syahra, siapa yang di bulan itu tidak musafir, dia di tempatnya, di negerinya, di rumahnya enggak musafir, falyasum, maka berpuasa. Kenapa? Kalau musafir dibolehkan tidak berpuasa. Makna kedua, faman syahida minkumus syahra falyasum, faman syahidal hilal, siapa yang melihat hilal Ramadan silakan berpuasa. Seperti itu Allah menjelaskan dalam ayat 183, disambung
ke ayat 184 dan terus sampai 185, dan ini berkait. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, pada ayat 185 ada tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mengapa pada ayat tentang puasa Allah tidak berfirman kutiba alaikum siyamu Ramadan? Kenapa puasa itu asyam tidak Allah ikat dengan Ramadan? Kenapa? Kenapa giliran pada Quran Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Ada pertanyaan di sini. Inilah belajar tafsir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau puasa Ramadan tidak perlu disebut Ramadannya, karena ini sudah menjadi rukun Islam. Maka rukun Islam, umat Islam semuanya pasti tahu. Wasiyamu Ramadan, dan puasa Ramadan sudah dihubungkan di berbagai hadis. Allah tidak perlu menjelaskan itu, tidak perlu menggabungkan lagi. Tapi hubungan Ramadan dengan Quran harus dijelaskan, karena masih banyak orang Islam tidak paham bahwa Ramadan ini menjadi mulia karena Quran. Makanya banyak orang puasa di Ramadan tapi nggak pernah baca Quran. Karena apa? Tidak paham hubungannya. Padahal kemuliaan Ramadan karena Quran. Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Quran pasti mulia. Bulan Ramadan dan Al-Quran. Ramadan menjadi panglima semua bulan, Sayyidus Syuhur. Malaikat Jibril membawa Quran menjadi panglima para malaikat. Rasulullah SAW menerima Quran menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Malam diturunkannya Quran menjadi Lailatul Qadar, paling agungnya malam. Beribadah di malam itu adalah menjadi paling agungnya ibadah, sampai Allah sebutkan bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan seseorang seumur hidupnya 1000 bulan. 1000 bulan dihitung oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini usia rata-rata terpanjang manusia akhir zaman. Rata-rata terpanjang sekitar 80-an. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin, umur umatku hanya sekitar 60 tahun. Maka kalau sudah lewat daripada 60 itu bonus. Jadi terpanjang itu 80 tahun, sekitar itu 1000 bulan. Masya Allah. Jadi seandainya ada orang dia lahir langsung baca Quran dikit langsung sepanjang hidupnya sampai umur 80 tahun, itu masih kalah pahalanya dengan ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Allah tahu kita ini banyak lalainya, Allah tahu, makanya Allah kasih backup pahala supaya kita kebahagiaan. Tapi sayang, tidak semua hamba-hamba Allah menyadari makna ini. Nah, makanya surah Al-Qadar itu tidak Allah bahas dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah. Seharusnya digabung dalam surah Al-Baqarah, tapi ternyata enggak. Al-Qadar terpisah, surah pendek khusus, seperti sebuah bingkisan. Ini hadiahmu ketika kamu berhasil mengikuti alur program Ramadan sampai puncaknya. Nah, ayat 185 ini menerangkan tentang hubungan kita dengan Quran. Coba Pak, kita pikir. Puasa ini kan pasif Pak, puasa. Coba kita bisa tidur, puasa. Kita ngobrol, puasa. Kita jalan-jalan, puasa. Nah, kalau ibadah-ibadah yang ada itu rata-rata ada waktunya. Coba salat duhur, kita belum boleh sekarang. Salat asar, nggak boleh. Salat maghrib, nggak boleh, ada waktunya. Sehingga kita bisa beramal setiap saat. Apa itu? Pertama, baca Quran. Kedua, infak. Makanya Nabi di Ramadan dia langsung duduk berdoa dengan malaikat Jibril menghatamkan Quran. Para sahabat semua berlomba-lomba khatam Quran. Utsman bin Affan khatam setiap malam, radhiyallahu an. Banyak kisah para sahabat sampai terdengar di rumah-rumah mereka
seperti suara lebah, yusma' min buyutihim sautun kadhawin nahl, seperti suara lebah orang-orang baca Quran. Suasana seperti itu. Karena puasa ini ibadah pasif, menjadi aktif ketika baca Quran, kita bersedekah, berinfak. Karena itu di Ramadan dikatakan bahwa Rasulullah SAW di Ramadan karrihil mursalah, seperti angin mengalir, masuk menyelusup kebaikannya, sedekahnya, infaknya, masuk ke semua tempat. Begitulah hidup di Ramadan. Harus kita aktif, jangan sampai kita pasif. Karena itu banyak perang-perang terjadi di bulan Ramadan, perang Badar di bulan Ramadan. Seperti itu tentang Ramadan. Nah, ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kamu masuk Ramadan, perbanyak doa. Selain Ramadan, waktu mustajab hanya antara separuh malam, 2/3 dan 1/3. Allah buka pintu langit. Tapi di Ramadan 24 jam mustajab. Ini keistimewaan Ramadan. Tapi sayang, barakallah, banyak orang mengabaikannya, nggak pernah doa. Ini kesempatan. Mungkin sudah menyangka, Pak Ustadz, aku sudah punya semuanya. Aku punya rumah, Pak Ustadz, 10. Aku punya mobil 10. Aku punya istri 4. Sudah selesai, Pak Ustadz. Ngapain aku doa lagi? Bapak yakin masuk surga? Belum. Minta surga. Bapak yakin bebas dari neraka? Belum. Minta bebaskan dari neraka. Bapak yakin dia ampun dosanya? Belum tahu. Minta ampun kepada Allah. Makanya doa yang paling baik di Ramadan ada 2. Pertama, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni aku, Engkau Maha Pengampun. Yang kedua, Allahumma ajirni minan nar, bebaskan aku dari neraka. Inilah doa yang ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apa doa yang aku baca ketika aku bagian Lailatul Qadar? Baca doa ini. Seperti itu suasana Ramadan, barakallah. Nah, ada satu hal lagi yang banyak orang abaikan. Puncak Ramadan, yaitu iktikaf. Allah jelaskan ini di bagian akhir ayat tentang Ramadan, yaitu penutup ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang tidak iktikaf. Nabi saja, sesibuk-sibuknya Nabi, tidak pernah seumur hidupnya tidak beriktikaf. Nabi beriktikaf. Istri Nabi beriktikaf, Pak, di masjid. Iktikaf di masjid, nggak ada iktikaf tempat lain, nggak ada. Nggak ada ayat berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil mall, nggak ada. Nggak ada ayat begitu. Juga nggak ada ayat berbunyi wala tubashiruhunna wa antum mudikuna fi fantura, nggak ada. Ayatnya berbunyi akifun fil masajid. Kenapa kok terjadi seperti ini? Nah, perhatikan Pak, saya ingin cerita sedikit karena waktu sudah habis. Ingin cerita sedikit ini. 10 hari pertama dan kedua, ini proses pengkondisian dari Allah agar kita merasakan lezatnya hidup seperti para malaikat. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri, siangnya aja, malamnya masih boleh. Masih boleh ngobrol tentang bisnis, usaha, toko, silahkan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, silahkan. Tapi ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri siang malam. Makan minum masih boleh malamnya, tapi hubungan suami istri siang malam nggak boleh. Sudah naik tingkat seperti para malaikat. Setelah itu lebih kuat lagi. Jangan ngobrol tentang bisnis, dagang, jangan. Kamu sudah ingin merasakan suasana hidup para malaikat, al-intiqal, raf'ul mustawa al-bashari ilal mustawa al-malaiki. Inilah dia iktikaf. Ingin diangkat kita dari level kemanusiaan kita, diangkat menjadi level malaikat. Inilah dia iktikaf. Disinilah puncak Ramadan yang banyak orang tidak mengamalkannya. Nauzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW setiap saat, setiap Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Wa fil amil ladzi tufi Rasulullah SAW, di tahun Nabi wafat, i'takafa Rasulullah SAW 20 yauman. Nabi beriktikaf 20 hari. Itulah dia rahasia iktikaf. Allah jadikan penutup ayat tentang Ramadan. Seperti ini juga perjalanan Ramadan di 10 terakhir. Caranya pada tanggal 20 Ramadan, sebelum terbenam matahari, sudah masuk ke masjid dan jangan keluar lagi.
Sudah. Kecuali nggak ada makan di masjid, keluar sebentar ngambil, balik lagi. Sampai setelah sholat Id. Ulama fikih membolehkan sampai malam hari raya. Tapi Nabi sampai setelah sholat Id, diam di masjid. Laki maupun perempuan sama. Di zaman Nabi kaum ibu di masjid. Makanya ada babun nisa, ada pintu wanita. Sampai sekarang masih ada babun nisa. Istri-istri Nabi semuanya beritikaf di masjid. Sampai Nabi wafat, istri Nabi masih beritikaf di masjid. Seperti itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani di bulan Ramadan. Kita banyak kehilangan tentang Ramadan setiap tahun. Ayo kita jangan lupa dua hal amal penting bersama Quran dan perbanyak sedekah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.